Shalom. Waduh, senang sekali saya hadir di sini ya. Sudah lama saya tidak pernah hadir. Saya bersyukur hari ini bertemu dengan teman-teman, rekan-rekan ibu bapak di tempat ini. Kalau saya mengatakan shalom, tentu setiap orang mengatakan dalam bibirnya adalah shalom gitu ya. Adakah setiap orang di tempat ini tidak mengharapkan shalom dari dirinya? Tentu tidak ya. Semua orang sekalipun di dalam dirinya, wah mau ke gereja teh sebel ke si mama, cenah ribut wae. Ayo cenah Samuel bangun pagi. Si mamanya cuman bilang gini, ayo Samuel bangun pagi. Dia marah. Dia bilang, apa sih ke gereja itu kan urusan gue bukan urusan mama. Mama tinggal nyuruh ke gereja, aku yang lakukan. Begitu keluar dari rumah naik motor nyenggol 2 kali tidak damai sejahtera. Ya, begitu sampai di gereja ketinggalan lagi dompet. Oh haleluya. Padahal dalam sesi tertentu nanti ada kolektenya. Ada 3 hal yang menjadi sandungan dalam hidup kita. Karena kita apa? Tidak preparing well. Dari pagi kita tidak merasa bahwa saya mesti ketemu Tuhan Yesus. Saya harus ketemu Tuhan Yesus. Sekalipun kita ketemu mah bisa di mana aja. Mau di rumah, di kamar kita, di gereja, di tempat, di kafe pun sekalipun kita bisa ketemu Tuhan. Tapi akan sangat jauh berbeda ketika kita mempersiapkan diri kita datang kepada Tuhan. Sehingga Shalom itu betul-betul, wih damai sejahtera. Tadi aku keluar rumah, mama bilang, Samuel ini duit 500.000 harus habis hari ini. Gitu ya Samuel ya. Itu sudah mulai pagi nih datang. Begitu ke gereja ada orang ketika dia mau nyerempet pun dia ngomong, Shalom Pak, saya yang salah maaf ya. Artinya sudah memulai pagi sudah dapat angpau 500, dapat orang lain nyenggol dia sudah dengan sukacita. Begitu sampai di gereja ketemu lagi sama Kak Kristi, sama Kak Lia. Hei kau belum bayar tuh proposal nih gimana? Ah tenang aja duit gue lagi banyak. Shalom terus, damai terus ya karena dimulai dengan shalom. Baik. Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk membahas satu hal. Tuhan memanggil yang biasa untuk menjadi luar biasa. Yang biasa itu bagaimana? Coba kita lihat yang berikutnya Kak. Yang biasa itu adalah begini. Kalau kita merasa hidup kita hari ini kuliah lagi, ngerjain tugas lagi, gitu lagi, males lagi buka Zoom. Biasa aja gak ada yang istimewa. Tapi ketika kita diajak main, diajak jalan-jalan, ditraktir makan, sampai lupa waktu, gak kasih kabar sama orang tua. Itu kita rasa sebagai sesuatu yang luar biasa. Tapi kita mau lihat bagaimana kalau kita dipanggil bukan karena itu semua. Lihat, kita bilang dalam hidup kita percaya Tuhan Yesus. Lalu Tuhan yang mati itu, saya pernah ngajarin ke anak-anak, Tuhan kita tuh matinya gak layak ya. Disalib, diludahin, dikasih anggur asam, pakai sikat. No bukan, pakai sikat toilet penjara zaman dulu. Dikasih masuk di dalam anggur asam, dikasih ke Tuhan. Sangat tidak layak. Sekarang kita bicara tentang layak. Apakah kita layak di hadapan Tuhan? Kita tidak pernah layak di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah membuat diri kita berdosa. Di dalam Kejadian 3 bagaimana manusia jatuh dalam dosa. Dosa itu diwariskan sampai kita saat ini. Tapi ada satu kabar gembira bahwa kita gak usah takut, kita dilayakkan karena dia punya rencana yang hebat. Dia akan mati di kayu salib untuk kita semua. Hari ini bapak-bapak, teman-teman, rekan-rekan begitu banyak mengalami persoalan ya. Utamanya biasanya apa? Ekonomi. Hari-hari ini tidak ada satu orang pun bahkan tidak ada yang teriak, tidak ada yang tidak teriak soal ekonomi. Ada yang pacaran, aduh jangan dulu ketemu kenapa? Enggak lagi sakit perut, padahal gak punya duit buat bekal duduk di kafe. Ada lagi bapak-bapak, ayo pap kita pergi yuk pap.
Gak bisa hari ini ada meeting, padahal lagi gak pegang uang. Ibu-ibu diajak temennya, ayo Mama Gibi kita ketemuan yuk, kita ngopi-ngopi cantik. Aduh gak bisa, aku lagi sibuk, aku ada pelayanan cool, padahal lagi gak pegang duit. Setiap orang hari-hari ini dihambakan oleh uang, oleh keadaan, oleh sosial media. Kalau kamu gak eksis, kamu gak oke, kamu gak keren. Hari-hari ini orang hanya mencari validasi, bukan mencari kelayakan dirinya di hadapan Tuhan. Orang yang tahu diri, orang yang merasa tidak layak di hadapan Tuhan, hari-harinya pasti akan duduk cari. Bagaimana cara aku mencari hatinya Tuhan? Bagaimana aku tahu isi hatinya Tuhan? Dengan cara apa ini? Yuk kita kumpul dengan ibu-ibu, ngobrolin masalahnya Alkitab. Jangan ngobrolin sesuatu yang bukan berdasarkan dari teks ini. Gosip, membicarakan orang, itu membuat kita itu semakin tidak layak. Ya, tapi kalau kita dipanggil bukan karena layak, karena rencananya, saya boleh katakan iya dan amin. Apalah saya dan Bapak Ibu semua kalau tidak ada rencananya Tuhan. Baik, berikutnya Kak. Nah, ada di sini tadi saya lihat bagaimana Zakaria didatangi Tuhan dan disuruh melakukan sesuatu pekerjaan. Bangsa Israel itu ibarat orang yang capek 40 hari disuruh jalan. Kita bisa gak sih kira-kira 40 hari suruh jalan? 40 hari, 40 tahun. Kalau 40 hari mah masih bisa kali ya. Kalau 40 tahun, muternya cuma di situ. Muter sana sini. Tentu kita mengalami satu kebosanan tingkat dewa, tingkat tinggi. Di situ ada perbantahan, di situ ada kemarahan, di situ ada kekecewaan, di situ ada ketidakpercayaan, dan di situ ada saling tidak mendukung satu dengan yang lain. Pada masa itu, masa-masa yang membuat masyarakat, boleh dibilang bukan masyarakat ya, umat Israel kelelahan dengan mengharapkan ada satu yang hadir dalam kehidupan mereka yang mereka katakan sebagai seorang Mesias. Nah, di dalam Zakaria tadi saya buka kembali bagaimana Tuhan berkata, dah Mesias itu kan itu sebuah nubuatan, nanti kita baca di Wahyu ya. Kalau saya melihat bagaimana Zakaria disuruh Tuhan untuk membuat mahkota. Bapak Ibu, kalau kita melihat ada seorang yang biasa aja terus jadi raja, kira-kira gimana? Julitus ya. Jangankan jadi raja, jadi ketua kelas, jadi RT RW, jadi kepala daerah, bahkan jadi seorang Jokowi yang badannya ngelemper gini ya, kurus gitu. Tidak seperti orang yang memiliki motivasi, kulitnya kusam, rambutnya licin gitu ya. Enggak keren-keren banget gitu. Enggak kayak orang yang menjadi panutan gitu. Secara physically dia adalah orang yang enggak banget gitu. Orang biasa saja. Bukan dari keturunan sultan. Tapi dia mungkin mengupgrade dirinya, dia sekolah walaupun sampai hari ini ribut itu soal ijazahnya palsu atau enggak gitu ya. Dia terus mengupgrade dan terbukti dari yang biasa saja dia diberkati menjadi yang luar biasa. Menjadi seorang presiden, menjadi orang yang memiliki pamor yang dihormati di seluruh penjuru Indonesia, bahkan mungkin di luar negeri. Tapi kadang-kadang orang yang biasa itu pun bukan karena dia tahu bahwa dia akan jadi presiden. Mungkin dia ya udahlah saya berjalan bersama iman, saya sama dengan kita hari ini. Sekalipun apa yang kita cita-citakan belum kelihatan di depan sana. Kita cuma bilang begini, ya udahlah Tuhan, aku berjalan bersamamu saja, aku berjalan sama iman.
ada kesempatan kita berbicara dengan Tuhan, ada kesempatan Tuhan menggandeng tangan kita untuk berjalan bersama Dia. Karena apa? Kita nggak bisa, kita nggak mampu, kita lemah. Kalau kita lemah, biar Tuhan yang jalan di depan kita. Maka ketika Tuhan mengubah yang biasa melalui ketaatan kita, taat itu banyak Pak. Ketika kita disuruh, coba ya kamu tuh sekolah teologi itu yang bener. Alah sekolah teologi mah cuman gitu-gitu doang. Hari ini bolos, 2 minggu kemudian gak jelas, gak ada kabar. Sementara dia disiapkan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Seorang pendeta yang akan menjadi panutan bagi jemaatnya nanti. Ketika dia sekolah dia dibentuk. Ketika di sekolah dia tahu ada satu kesulitan. Tapi dia tidak menggunakan kesempatan itu sebagai satu bentuk ketaatan untuk membuat dia, merubah dia menjadi sesuatu nantinya. Sekalipun di dalam pikirannya, aku gak mau jadi pendeta, ngapain? Persoalanku aja banyak, ngapain aku jadi pendeta? Karena pendeta itu harus ngurusin persoalan jemaat, harus curhat. Jemaat itu melahirkan yang ditelepon pendeta, salah kali ya. Yang ditelepon itu ambulans, jangan pendeta. Tapi saking pendeta itu ada dalam hati jemaatnya, ya itu tadi karena pembentukannya sangat bagus. Dari mulai dia dididik menjadi seorang mahasiswa. Tuhan mengubah yang biasa melalui ketaatan, bukan karena kita hebat. Hebat, H-E-B-A-T. Kalimat ini membuat kita lupa pada kodrat kita. Bapak, Ibu, dan saya di tempat ini kita nggak ada hebat-hebatnya. Kita itu biasa aja. Kita itu hanya orang yang mau taat, yang mau duduk diam di hadapan Tuhan, yang mau kasih hatinya buat Tuhan, yang mau menyediakan waktunya kita untuk Tuhan. Bukan karena terpaksa memberi waktunya hanya sisa saja kalau ingat. Kalau ke gereja nggak preparing well, pokoknya mah asal mandi kucuk berangkat cus. Entah dia mau cari apa di gereja, apakah dia punya kecengan baru kah di gereja? Ya itu ya. Jadi Tuhan mengubah yang biasa melalui ketaatan kita. Taat, T-A-A-T itu ada lagunya kalau anak kecil, T-A-A-T taat gitu. Anak kecil aja udah diajarin untuk taat. Bagaimana dengan kita orang dewasa? Kita mengatakan bahwa aku taat Bu, aku rajin ke gereja. Taat bukan hanya kamu ke gereja, tetapi hatimu kemana, badanmu di sini, fisikmu di sini, tapi pikiranmu melayang-melayang di tempat. Kau masih memikirkan dunia yang di sana, kau masih memikirkan hutang piutangmu, pertengkaranmu yang tadi malam belum selesai, ya. Tapi ketika kau mau taat, kau melakukan, kau bekerja, kau mengabarkan, kau berbuah untuk Tuhan. Bermanfaat bagi dirimu sendiri dan orang yang di sekitarmu. Bukan karena kita hebat. Baik kakak, berikutnya. Ada satu hal yang menarik bagi saya ketika saya membaca kitab ini ya. Bagaimana Yosua itu dipakai Tuhan secara luar biasa. Hebat ya? Enggak. Dia hanya imam besar, imam saja, imam besar. Imam itu bukan keturunan raja. Ketika mandat itu datang kepada Zakaria, kumpulkan emas, perak supaya nanti jadi crown, jadi mahkota. Supaya dia nanti bisa mungkin di sana harus betul-betul harus ya. Kalau saya lihat kayaknya harus banget gitu, jadi raja itu harus ada crownnya, harus ada mahkotanya. Jadi sesuatu yang membuat orang tampak seperti sultan, raja itu mungkin dari kebendaan ya. Tapi karena ini mandat dari Tuhan bahwa itu harus dilakukan, itu yang harus dikerjakan oleh Zakaria bagi Yosua. Saya kepikiran bahwa itu adalah simbol. Simbol yang nantinya akan menunjukkan bagaimana Tuhan itu akan hadir menjadi seorang raja. Bukan hanya raja buat bangsa Israel, tapi buat kita semua hari ini. Kita melihat Tuhan membentuk dan memproses.
saya melihat bagaimana yang disebut dengan memproses. Ya, kalau memproses, Bapak Ibu di sini pernah bikin sambal? Bikin sambal. Sambal itu dikumpulin dulu, mulai bawang, cabai dan lain sebagainya. Maaf karena yang khotbah inilah ibu-ibu, jadi pemikirannya itu simpel sekali ya. Jadi ketika kita membuat satu masakan, kita menyediakan berbagai macam bumbu untuk dijadikan satu. Dijadikan satu lalu diproses, di blender gitu ya. Di blender Bu, kalau kira-kira nih ya, kita masuk di dalam situ nih. Kira-kira apa yang terjadi? Wah, kita juga kayaknya sama dengan daging yang bisa siap saji itu ya. Kalau saya analogikan adalah ketika kita di blender gitu, hidup kita juga di blender ya. Di blender nggak kira-kira? Di blender. Ada rasa sakit, ada rasa marah, ada rasa kesal. Kenapa Tuhan hidupku gini-gini aja? Gak ada keberhasilan yang bisa saya capai. Kenapa rumah tanggaku semakin hari semakin merosot? Kenapa kesehatanku semakin hari semakin merosot? Kenapa hubunganku dengan saudara-saudaraku semakin tidak baik-baik saja? Kenapa anak-anakku semakin hari semakin membantah? Akhirnya Tuhan jadikan satu di blender dalam satu resort gitu. Dan satu hal tadi, TAAT, taat. Duduk diam, dengerin suaranya Tuhan. Tuhan tuh mau apa sih dengan ngeblender hidup aku? Tidak ada satupun dari manusia, bahkan kita orang percaya yang lepas dari persoalan. Lilitan permasalahan tadi seperti blender yang melilit hidup kita. Pagi, siang, sore persoalannya masih sama. Datang pagi masih itu, udah kejumpa siang masih itu. Masuk di malam masih jumpa lagi. Berhari-hari, berpuluh-puluh tahun sampai dengan 40 tahun. Masih begitu saja persoalannya. Karena tidak mau TAAT tadi. Karena dia merasa hebat. Merasa bisa. Merasa layak. Nah, Kristus itulah proses yang luar biasa yang menjadi contoh dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus itu. Sebentar kita merayakan ya Natal. Tapi yang paling harus kita ingat dalam hidup kita sebagai pedoman, yang paling harus menjadi pedoman hidup yang paling utama adalah kematiannya. Tuhan kita diproses luar biasa, mulai dijual belikan ya. Di proses yang menyakitkan itulah semua kita sudah membaca berulang-ulang. Proses yang luar biasa. Sehingga ketika dia ada, hidup, bangkit, naik, rasanya di dalam hati kita tidak ada satupun yang hebat dari antara kita. Sekalipun jabatanmu manajer, gajimu sudah lebih dari 3 digit. Wah gila 3 digit ya. Tapi proses Tuhan itu membuat kita harus tahu diri. Kalau Tuhan saja diproses, bagaimana dengan kita? Tuhan membentuk dan memproses kita dengan persoalan-persoalan yang tadi ya. Tetapi ada satu yang harus timbul dalam hati kita. Ketika kita mengalami itu proses yang begitu luar biasa. Satu dalam diri kita. Dalam diri kita ada Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan, kesabaran, ketundukan kepada Tuhan, ya. Sehingga pembentukan kita akan kelihatan ketika kita mengalami persoalan silih berganti pagi dan petang, Roh Kudus yang membuat kita kuat. Tunas di sini Tuhan ingin memperlihatkan bagaimana Tuhan bisa meletakkan siapa saja, ibu bapak, teman-teman. Mungkin teman-teman nanti setelah sekolah, teman-teman akan menjadi tunas di tempat yang lain. Berbicara tentang tunas adalah sesuatu yang tumbuh, ya. Apakah dia akan menjadi pohon duren? Belum kelihatan. Apakah dia akan terus menjadi pohon toge? Belum kelihatan. Nah, tapi ketika kita tahu bahwa kita sedang dalam prosesnya Tuhan, maka taatlah,
kepada kehendak Tuhan. Berikutnya, ketaatan itu membawa dampak yang luar biasa. Kita dijadikan anaknya yang layak, yang masuk di dalam kerajaannya. Setiap orang pasti mengharapkan kita berlomba, kita mengejar kerajaannya. Kita sama-sama memberikan waktu kita. Kita tahu bahwa tidak mudah, kita tidak sanggup, tetapi Allah yang menyanggupkan kita. Tuhan Yesus yang menyanggupkan kita. Bapak Ibu, satu hal yang saya ingat ketika saya kuliah ya, saya rasa kok kayaknya saya nggak mampu ya. Ngelihat muka dosen aja perut saya mual gitu. Ketika saya nyusun skripsi itu bicara sama membayangkan dosen itu perut saya mual gitu. Kenapa ya saya mual lihat dosen itu gitu. Saya merasa berdosa. Akhirnya ada satu kesimpulan bahwa mungkin saya tidak taat. Mungkin saya tidak merendahkan diri. Saya merasa hebat. Saya merasa diri saya paling dan paling dan paling. Tapi melalui firman ini kita mau belajar rendah. Siapapun kita pasti memiliki kesempatan seperti Yosua. Di balik itu semua ini adalah satu simbol menunjukkan bahwa Tuhan itu akan datang. Tuhan akan datang menjadi seorang raja. Raja yang sesungguhnya. Bukan raja yang Tuhan tetapkan untuk dunia. Tapi Tuhan akan menjadi raja sepanjang hidup kita. Raja yang nyata yang membawa kita kepada kerajaannya. Itu ya, semua orang akan menuju ke sana. Berikutnya Kak. Kalau kita dibawa sedemikian jauh, Tuhan yang akan menyelesaikan. Yosua mendapat mandat dari Tuhan melalui Zakaria. Kalau Yosua merasa dirinya hari ini biasa saja, tapi kalau Tuhan yang sudah membawa dia, maka Tuhan yang akan menyelesaikan. Bapak Ibu sama. Ya, kalau Bapak Ibu punya satu rencana sebentar lagi tahun 2025 berakhir, 1 bulan lagi. Kalau Tuhan bilang rencanamu belum berhasil tahun ini, percaya tahun depan tahun 2026 Tuhan akan menyelesaikan semua yang kita rencanakan. Asal satu aja, kita mau taat dan percaya kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Segala puji hormat kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memilih kami menjadi anak-anak Tuhan. Tinggal sedikit waktu lagi Tuhan, ajar kami untuk selalu taat, untuk selalu setia, mendengar, memahami kehendak dan hatinya Tuhan. Kami tidak layak kalau Tuhan tidak mati di kayu salib. Kami tidak bisa sampai pada kerajaan-Mu Tuhan kalau bukan Tuhan yang memberikan kesempatan kepada kami. Ajar kami untuk senantiasa selalu bersyukur apapun yang ada dalam hidup kami. Sekalipun tidak mudah berjalan, tetapi kami percaya ketika Tuhan ada di depan kami akan dimampukan, akan diberikan kekuatan. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap kami yang hari ini mendengar firman Tuhan. Biarlah kami datang tidak sama dengan kami pulang. Kami boleh diberkati, kami boleh dikuatkan. Sehingga apa yang kami dapatkan hari ini menjadi firman yang hidup, yang menjadi firman yang tumbuh bahkan berbuah bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa di surga, ampunkan dosa dan kesalahan kami. Kami percaya kami datang tidak sama dengan kami pulang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.